Hai, balik lagi di channel kesayangan kalian, Rekap Film Populer. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film animasi yang beberapa waktu lalu cukup banyak yang request. Film apakah itu? Yap, ini adalah film Adit Sopo Jarwo The Movie. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dulu buat like, comment, share video ini ke sosmed kalian. Dan yang pastinya subscribe channel Rekap Film Populer buat yang belum. Oke, mari kita mulai. Berlatar belakang waktu pertama kali Adit, Sopo, dan Jarwo bertemu, film ini diawali oleh teman-teman Adit yang sedang asiknya bercerita ketika mereka liburan ke luar negeri. Kalau aku ke Thailand, pantainya indah. Dan hanya Adit yang tidak pergi berlibur. Karena tidak ingin terus-menerus diolok-olok temannya karena tidak pernah ke luar negeri, dengan sombongnya ia langsung berkata, jika dia pasti akan pergi ke Jepang. Scene berpindah pada ayah Adit. Di halte bis, dia nampak murung, entah apa yang sudah terjadi padanya. Tapi ketika dilihat, ternyata baru saja dia menerima PHK dari perusahaannya. Karena hari sudah malam, ayah pun pulang ke rumah dan saat sampai, dia mendapati istrinya masih duduk di ruang tamu. Di suasana hati yang masih campur aduk, dia harus pura-pura senang ketika mendengar istrinya sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari kantor dan memilih untuk membuka usaha sendiri. Adit yang mengetahui ayahnya sudah pulang langsung datang dan memeluk ayahnya. Dengan polosnya dia langsung menagih janji ayahnya yang akan membawa Adit liburan ke Jepang. Tapi di luar ekspektasinya rencana itu harus hilang dan diubah menjadi liburan ke Jogja, ke rumah Eyang. Ayah Adit berusaha terus agar Adit mau diajak liburan ke Jogja, tapi dia terus saja merengek. Amira si ibu turut membantu suaminya itu, hingga akhirnya Adit bisa mengerti. Keesokan harinya, taksi sudah berada di depan rumah. Ayah sibuk memindahkan barang-barang yang akan dibawa. Tak lama, Pak Udin dan istrinya datang untuk mengucapkan salam serta menitipkan rumah agar bisa terjaga dengan baik. Baru saja taksi jalan, tapi kembali lagi. Pak Udin yang sudah kenal dekat dengan ayah Adit tak merasa heran. Apalagi kalau tidak lupa membawa barang yang penting. Tuh kan. Singkat waktu, mereka sudah berada di dalam kereta. Adit yang lumayan bisa mengontrol emosinya karena gagal ke Jepang, mendekati ibunya, dan mengusulkan nama untuk adiknya nanti, dengan nama Adelia. Tapi lagi-lagi ayahnya membuat kesal Adit, karena dia punya rencana untuk memberi nama lain. Awalnya semua baik-baik saja, tapi tiba-tiba ibu Adit merasakan jika perutnya mulas. Ayah Adit yang tidak percaya jika istrinya melahirkan di usia kandungan 7 bulan itu tidak tahu harus berbuat apa. Penumpang sebelah yang ikut khawatir dengan keadaan ibu Adit mencoba membantu tapi ditolak. Setelah diperiksa sendiri, Amira hanya merasa lapar. Dia meminta suaminya mengambil biskuit kesukaannya tapi lupa dia bawa. Tak ingin melihat ibunya terus kesakitan, Adit turun dari kereta dan bergegas membeli biskuit. Tidak butuh waktu lama, Adit langsung mendapatkan biskuit itu. Tapi dia harus menunggu si penjual menukar uangnya dulu karena tak ada kembalian. Feeling bakalan ketinggalan kereta nih si Adit. Nah kan bener? Ngapain juga nungguin kembalian dulu, Didit. Di balik itu, Amira mulai merasa aneh. Karena Adit tak ada di kursinya langsung panik. Tak ingin istrinya kontraksi lagi, ayah segera mengecek kemana anaknya itu pergi. Melihat seorang anak masuk ke kamar mandi, ayah langsung mengira jika itu Adit. Tak tahu jika nyatanya Adit tertinggal kereta. Kembali lagi pada Adit yang tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa duduk dan terus membawa biskuit. Tak lama datang laki-laki bertubuh besar. Adit yang merasa beruntung bisa ditolong, langsung nurut akan diajak kemana oleh orang bernama Sopo itu. Sopo yang rada loading otaknya itu mengira jika Jogja yang dimaksud Adit adalah rumah makan. Aduh, bukan di sini, Om. Karena kesal, Adit pun pergi begitu saja. Di jalan dia bertemu dengan Jarwo, orang yang baru saja diusir dari dalam kereta karena tak memiliki tiket. Melihat penampilan Adit yang terlihat seperti anak orang kaya,
Jarwo menawarkan diri untuk mengantarkan Adit ke Jogja diikuti Sopo. Semua itu dia lakukan agar bisa mendapatkan uang imbalan. Mereka berjalan keluar dari stasiun dan tak sengaja melihat sebuah mobil bak. Jarwo pun bertanya, apakah mereka akan pergi ke Jogja? Orang itu tak menjawab dan hanya mengangguk ketika dia melihat Sopo. Setelah mobil melaju dan Adit, Sopo, Jarwo sudah naik, si pemilik mobil memberitahu supir. Nah, di sini jawabannya kenapa dia hanya mengangguk. Orang itu pernah melihat Sopo di Brebes dan dia mengira jika Sopo ingin pulang makanya dia memberi tumpangan. Jarwo, Sopo, dan Adit yang kala itu masih enak mengobrol sambil menikmati perjalanan kaget karena mobil kehilangan kendali dan ternyata gara-gara ban pecah. Bannya kempes. Si supir pun meminta maaf kepada Jarwo karena nggak bisa nganter sampai rumah. Tapi dia menenangkan Jarwo jika mereka kini sudah masuk daerah Brebes. Jarwo tentu kaget. Kenapa Brebes? Padahal dia tadi mintanya ke Jogja. Si supir juga ikutan kaget karena sudah terjadi salah paham di sini. Walah, temen tuli toh. Perjalanan pun mereka lanjutkan dengan berjalan kaki. Jarwo meminta Sopo untuk mengizinkan mereka pergi ke rumah simboknya untuk beristirahat. Tapi Sopo menolak dan berkata tidak akan pulang. Tak bisa terus begini, Adit membantu dengan meyakinkan Sopo jika mungkin sekarang simbok Sopo sudah sangat rindu dengan Sopo. Sama halnya dengan Adit yang rindu ibunya. Tanpa berpikir panjang lagi, Sopo langsung mengajak mereka untuk pergi ke rumahnya. Melewati jalan sempit persawahan, mereka menikmati suasana pedesaan yang masih asri itu. Kalian bisa melihat jika keadaan Adit baik-baik saja dengan dua orang asing itu. Beda halnya dengan Amira yang baru saja memimpikan Adit, dan ketika dia bangun dan sadar jika Adit tak ada di kursinya, Amira tak bisa menahan rasa panik. Ayah yang terbangun dari tidur juga langsung mencari Adit pada tiap bangku penumpang, tapi tak ditemukannya. Dan kini dia sadar jika Adit telah hilang. Perjalanan Adit masih sangat panjang. Walaupun capek, dia sangat senang bisa melihat banyak hal menarik di desa. Sampai harus melihat Jarwo panik akan dihajar Sopo karena ketahuan mencuri bebek milik orang. Bos, waduh, dia marah. Setelah lama berjalan, kini mereka sampai di rumah sederhana Sopo. Simbok Sopo juga tiba-tiba datang. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Dia kaget sekaligus senang karena bisa melihat anaknya pulang ke rumah lagi. Ternyata alasan Sopo tidak ingin pulang adalah karena dia malu belum bisa membawa pergi simboknya naik haji. Singkat waktu, tahu jika teman-teman dan Sopo sudah kelaparan, Simbok memberikan mereka makanan yang enak-enak. Sopo juga kemudian memberitahu simboknya jika dia dan Jarwo akan pergi ke Jogja untuk mengantar Adit kembali ke orang tuanya. Rasa panik yang kini dirasakan oleh Adit sama seperti Amira dan suami. Amira masih menangis. Sedangkan ayah baru saja kembali mencari informasi dari stasiun, tapi tidak ada laporan anak hilang. Ayah Adit pun hanya bisa pasrah dimarahi Eyang karena sudah lalai menjaga Adit. Tapi untungnya Eyang membantu dengan mengerahkan teman-temannya yang ada di Polda. Keesokan harinya, Adit, Sopo, Jarwo melanjutkan perjalanan. Karena masih sangat pagi, jalanan masih sepi dari para pengendara. Jarwo yang melihat sebuah kereta barang akan pergi ke arah Jogja, langsung mengajak Adit dan Sopo untuk naik kereta itu saja. Tapi Adit dan Sopo lebih memilih untuk menolong seorang pengendara motor yang sedang kesusahan. Sopo ini gara-gara kamu nih ya. Jarwo yang ingin sampai ke Jogja dengan cepat marah karena gara-gara kelakuan Adit dan Sopo, mereka jadi ketinggalan kereta. Tidak lama kemudian ada sebuah truk melaju. Kali ini Jarwo tidak mau gagal. Dia mencoba menghentikan truk itu dengan cara yang ekstrim. Dia tidur di jalan dan berharap truk itu akan ngerem. Sopo dan Adit yang melihat hal gila itu tak bisa berbuat apa-apa selain berteriak menyuruh Jarwo menyingkir. Untung saja sang supir sadar jika ada Jarwo. Keren juga ya. Tapi dia ingin menolak, tak ingin memberi tumpangan kepada Jarwo. Tapi Jarwo dengan cerewetnya menyuruh supir itu untuk menurut. Atau kamu berdua tak... Tak bisa berkata-kata apa-apa lagi, Jarwo langsung masuk dan duduk di kursi, sedangkan Sopo dan Adit di belakang. Tak disangka sudah ada sapi di sana.
Adit dan Sopo tentu sangat panik, takut jika mereka akan terkena tendangan sapi itu. Tapi Adit berusaha untuk tenang. Dia bekerja sama dengan Sopo agar tetap menghindar dari tubuh besar sapi tersebut. Sampai di kota Pemalang, truk berhenti karena ada razia. Jarwo yang tidak ingin ditangkap karena sudah merompak truk itu memilih untuk kabur. Polisi yang sudah melihat Jarwo dan kawan-kawan langsung mengejar mereka, sampai kehilangan jejak karena Jarwo dan kawan-kawan bersembunyi di balik pohon. Capek berlari terus, Jarwo menyuruh Sopo untuk naik sepeda saja. Dia tidak peduli sepeda itu milik siapa. Yang penting, mereka lolos dari kejaran polisi. Iya, Bos. Jalanan yang terjal membuat Jarwo tak bisa mengendalikan sepedanya. Mereka meluncur dengan sangat kencang dan tersangkut di pohon. Berusaha keras untuk naik padahal tanah tidak terlalu jauh dari mereka. Halah! Selesai mencuci muka, di perjalanan mereka selanjutnya, Jarwo melihat bis tengah berhenti di jalan. Dilihat dari jurusannya, bis itu menuju Jogja. Tidak ingin berlama-lama lagi, dia meminta kondektur untuk ikut ke Jogja juga. Yang aneh, kenapa banyak anak-anak di bis itu? Tapi walaupun begitu, Adit, Sopo, Jarwo tetap menikmati perjalanan. Sudah cukup lama bis melaju, akhirnya tiba juga di tujuan. Tapi tiba-tiba saja Adit terserang flu. Dari gelagatnya kita bisa tahu kalau lingkungan itu cukup dingin. Tapi Jogja ternyata bukan Adit saja. Sopo dan Jarwo juga merasakan hal yang sama. Lalu tak lama setelah itu Jarwo baru sadar jika mereka kini sedang berada di Dieng, bukan di Jogja. Tak tahu harus berbuat apa lagi, mereka berjalan entah kemana. Jarwo pun mulai mengeluh kepada Tuhan. Mungkin gara-gara dosa yang sudah dia lakukan selama ini, perjalanan ke Jogja saja dibuat sangat sulit. Saat Sopo dan Adit menghampiri, Jarwo marah karena Sopo tiba-tiba saja menyalahkannya. Dia berkata, jika bukan karena niat jahat Jarwo yang hanya menginginkan uang, mungkin sudah dari kemarin mereka sampai di Jogja. Melihat pertengkaran hebat itu, Adit takut dan memilih pergi dengan keadaan tubuhnya yang mulai lemah. Dia menangis dan terus memanggil ayah dan ibunya. Karena dalam keadaan yang kacau, Adit tersesat dan kejadian buruk menimpanya. Adit terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Sudah beberapa kali Adit berusaha untuk naik, tapi tidak bisa. Berteriak pun suaranya yang kecil itu tidak mudah didengar orang. Untungnya Jarwo dan Sopo sadar jika Adit menghilang. Merasa punya tanggung jawab untuk menjaga Adit, mereka bekerja sama mencari Adit dan alhamdulillah ketemu. Menggunakan sebilah bambu, Jarwo dibantu Sopo menarik Adit. Dari kejadian itu, Jarwo mulai terbuka kepada Adit dan Sopo dan perjalanan pun mereka lanjutkan. Di rumah, Amira terus-menerus menangis karena khawatir dengan putranya sampai dia akhirnya harus melahirkan di usia kandungan yang ke-7 bulan. Sedangkan Adit semakin parah sakitnya. Jarwo dan Sopo berusaha untuk menguatkan Adit, tapi tetap saja dia butuh penanganan dokter. Di saat Jarwo dan Sopo akan berangkat ke rumah sakit, segerombolan geng bermotor datang. Jarwo pikir dirinya akan dibuat susah lagi, tapi nyatanya tidak. Salah satu dari mereka adalah orang yang pernah ditolong Sopo dan Adit. Dia menawarkan diri untuk mengantarkan Jarwo dan kawan-kawan ke Jogja. Senang bukan main setelah mendapatkan tawaran itu. Kita ke Jogja, Dit. Singkat waktu, sampailah mereka di Jogja, dan di saat waktu yang bersamaan, Adit pingsan. Tidak basa-basi lagi, geng motor putar balik untuk pergi ke rumah sakit. Hal yang membuat merinding Mimin adalah ketika Adit dan Amira bisa berada di rumah sakit yang sama. Malam pun tiba. Ayah Adit nampak berjalan menuju ke tempat pengambilan obat bersama temannya yang dari tadi terus menawarkan pekerjaan kepadanya. Sampai ketika dia mendengar seseorang menyebut nama Adit. Ayah langsung mengejar Sopo dan Jarwo. Dia bertanya apakah Adit yang dimaksud adalah anaknya. Jarwo dan Sopo sangat bersyukur karena ayah Adit sudah ketemu. Mereka berdua kemudian mengantar ayah ke ruang UGD tapi Adit tidak ada. Itu karena Adit sudah keluar lebih dulu dan sekarang dia tak sengaja masuk ke ruang bayi. Melihat seorang bayi bernama Adelia, Adit sangat senang. Amira yang baru saja membaik setelah melahirkan keluar ruangan dan kaget karena melihat anaknya Adit ada di hadapannya. Dia pun langsung memeluk Adit. Amira juga tak bisa menghentikan tangis harunya
karena Allah masih melindungi anaknya Adit. Jarwo dan Sopo ikut bahagia ketika melihat keluarga kecil itu bisa berkumpul lagi. Tak lama kemudian, ayah mulai jujur kepada Amira tentang pekerjaannya. Tapi dengan lembutnya, Amira bisa memahami itu karena sebelum mereka berangkat ke Jogja, Amira sudah mengetahuinya. Sopo terharu. Beberapa saat setelah itu, ayah Adit menyetujui untuk bekerja di perusahaan temannya dan senang bukan main ketika tugas pertama ayahnya ke Jepang. Dari situlah Adit bisa dengan bangganya menceritakan kisah luar biasanya itu kepada teman-teman di sekolah. Sampai ke kota Pemalang. Dari situ, Tamat. Nah, gimana menurut kalian alur cerita dari film ini? Apakah menarik? Tulis di kolom komentar ya. Kira-kira dari 1 sampai 10 kalian kasih nilai berapa buat film ini? Oke, akhir kata Mimin cabut dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Alhamdulillah.